memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, Kamis 21 Mei 1998. Langit mendung di Jakarta pada Kamis itu seolah mencerminkan suasana hati bangsa yang tengah menyaksikan sejarah besar. Di Istana Merdeka, upacara serah terima jabatan itu berlangsung dengan sederhana, hampir tanpa seremoni. Setelah menyampaikan pidato pengunduran dirinya, Soeharto berdiri menunggu Hakim Agung mengambil sumpah B.J. Habibie. Tidak ada percakapan panjang. Tidak ada seremoni yang berlebihan. Hanya sebuah momen hening yang syarat makna. Begitu sumpah selesai diucapkan, Soeharto menjabat tangan Habibie dengan ekspresi datar. Dia juga menyalami Hakim Agung yang hadir sebelum berbalik badan menuju ruang Jepara untuk bertemu pimpinan MPR DPR. Di ruangan itu juga Soeharto menyampaikan pidato perpisahan yang singkat namun tegas. Saudara-saudara, saya tak menjadi presiden lagi. Tadi sudah saya umumkan kepada rakyat sesuai pasal 8 Undang-Undang 1945, Habibie sudah mengucapkan sumpah di depan Mahkamah Agung. Saya harap MPR dan DPR bisa menjaga bangsa ini. Terima kasih. Begitu ucap Soeharto. Harmoko, Ketua MPR DPR bersama para wakilnya seperti Abdul Ghafur, Fatimah Ahmad, Ismail Hasan Matarum, dan Sarwan Hamid hanya mengangguk tanpa banyak kata. Selesai berbicara, Soeharto keluar dari ruangan, menggamit lengan putri sulungnya Siti Hardianti Rukmana atau biasa dipanggil Mbak Tutut. Dia menurunin tangga istana dan sempat tersenyum tipis kepada para juru foto, kemudian melambaikan tangannya. Dalam pengawalan ketat, mobilnya meluncur cepat meninggalkan istana menuju kediamannya di Jalan Cendana. Hari itu, Kamis 21 Mei 1998, menandai akhir kekuasaan Soeharto setelah 32 tahun memimpin Indonesia. Di Jalan Cendana suasana sudah berubah. Raungan sirine terdengar menghentikan aktivitas di rumah megah itu. Belasan orang yang berkumpul sejak siang segera berdiri ketika mobil Mercedes hitam itu memasuki halaman. Pak Harto keluar. Wajahnya tampak lebih muram dan pucat dari biasanya. Dia mengenakan safari biru gelap dengan lengan pendek, melangkah perlahan menuju ruang keluarga. Allahu Akbar, lepas sudah beban yang dipikul di pundak saya selama berpuluh tahun, ucap sang jenderal besar begitu memasuki ruangan. Ucapannya disambut keheningan. Hanya isak tangis yang terdengar, terutama dari kedua putrinya, Titi dan Mami. Dari buku Tempo edisi khusus Soeharto setelah dia pergi, digambarkan saat itu satu persatu anggota keluarga, menantu, cucu hingga para kerabat datang menyalami, memeluk dan mencium tangannya. Mereka yang hadir hari itu termasuk teman keluarga, ajudan, pengawal, sopir hingga pembantu, nampak tak kuasa menahan air mata. Yang pasti ini adalah sejarah. Soeharto telah menyampaikan pidato pengunduran dirinya di istana. Siaran langsung yang menarik perhatian seluruh dunia. Dalam pidato singkatnya, ia menyampaikan alasan mengapa ia memilih mundur. Ini adalah sejarah. Saya memutuskan mundur supaya tak jatuh korban lagi. Begitu katanya dengan nada penuh beban. Kerusuhan besar yang melanda Jakarta termasuk tragedi penembakan mahasiswa Universitas Trisakti telah menjadi pemicu utama keputusannya. Jelek-jelek saya dulu naik karena didukung mahasiswa. Sekarang sudah jatuh korban mahasiswa. Saya tidak mau ada korban lagi. Begitu kata Pak Harto. Namun di balik ketenangan itu, Soeharto telah menghadapi tekanan besar di hari-hari terakhir kekuasaannya. Kerusuhan menyapu Jakarta disertai pembakaran, penjarahan, dan kekacauan.
Gelombang demonstrasi mahasiswa terus membesar, menuntut agar dia turun dari kursi presiden. Sebelum Soeharto memutuskan untuk mundur, situasi negara semakin genting. Soeharto sempat berencana membentuk lembaga baru, Komando Operasi Kewaspadaan dan Keselamatan Nasional atau Pangkop KKN, sebuah lembaga semacam Kopkamtib. Rencana itu disampaikannya Sabtu pagi 16 Mei 1998, 5 hari sebelum pernyataan mundurnya itu. Saat itu dia memanggil Jenderal Wiranto, Saadillah Mursyid, dan Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal Subagio HS. Soeharto menunjuk Wiranto sebagai Panglima Pangkop KKN dengan Subagio sebagai wakilnya. Namun, rencana itu berubah drastis. Minggu petang, Subagio dipanggil ke Cendana untuk pertemuan empat mata dengan Soeharto. Dalam pertemuan itu, Soeharto menanyakan situasi keamanan dan mendengar isu bahwa terdapat persaingan pengaruh antara Wiranto dan Prabowo Subianto. Kepada mantan pengawalnya itu, Soeharto menanyakan peta situasi pengamanan pasca kerusuhan. Menurut isu, ada dua kelompok Pak Wiranto dan kelompok Prabowo. Sedangkan saya di tengah-tengah. Kondisi keamanan secara umum membaik, kata Subagio. Belakangan Soeharto menawari Subagio jabatan Pangkop Kamtib, namun Subagio menolak. Sejak awal sudah disepakati posisi Pangkop Kamtib dijabat Panglima ABRI, sedangkan posisi wakil dijabat oleh Kasat. Begitu kata Subagio dalam biografinya Kasat dari Piyungan yang terbit pada tahun 2004. Dari seri buku Tempo edisi khusus Soeharto, disebutkan ada kabar sebuah pernyataan pers yang mengatasnamakan Mabes ABRI yang menyebut ABRI mendukung sikap Nahdlatul Ulama yang meminta Soeharto turun. Salinan pernyataan itu diantar Prabowo kepada mertuanya. Ini artinya militer meminta Bapak turun, begitu kata Prabowo. Soeharto tidak langsung percaya. Prabowo diminta mengecek soal itu ke Kasat. Sebaliknya, secara diam-diam menurut seorang kerabat Cendana, Soeharto juga mengutus putranya Bambang Trihatmojo untuk mengkonfirmasikan soal ini ke Wiranto. Bambang memang dikenal dekat dengan Wiranto. Prabowo yang malam itu membawa Subagio ke Cendana malah mengusulkan agar Wiranto digantikan oleh Subagio saja. Mendengar usul itu, Soeharto hanya tersenyum datar. Minggu subuh, Wiranto datang menemui Soeharto di Cendana dan mengklarifikasi masalah ini. Dia meminta Soeharto memecatnya jika tidak percaya lagi. Soeharto menggeleng. "Teruskan saja tugasmu," begitu kata Pak Harto. Sebetulnya desakan tentang penggantian Wiranto juga pernah disampaikan Prabowo kepada Tutut ketika mahasiswa mulai menguasai DPR. Saat itu, Tutut mempertanyakan apa yang harus dilakukan untuk mengatasi keadaan. Prabowo menyarankan Pak Harto mengganti Wiranto dan membuat dekret darurat. Namun, Tutut mengatakan ayahnya tidak mau melakukan saran itu. Karena itu, jalan lain menurut Prabowo adalah Soeharto mundur. Tutut bertanya apa yang terjadi kalau ayahnya turun. Sesuai konstitusi, Habibie menjadi presiden. Begitu jawab Prabowo. Pada akhirnya Soeharto memilih mundur dengan menyerahkan kekuasaan kepada B.J. Habibie, seperti yang diamanatkan oleh konstitusi. Keputusan itu menandai akhir dari perjalanan panjang kekuasaannya dan membuka babak baru dalam sejarah Indonesia.